lagi sama kita berdua. Kita di spot yang berbeda. Kalian harus lihat dulu. Tada. Tang tang tang. Lihat dulu keindahannya. Sebelum kita akan berbincang-bincang lebih dalam dan dalam lagi. Oke. Six, kita ada di area apa sih, Watu Gupit, tapi bukan Watu Gupitnya ya, ini di dekatnya gitu. Deket gua apa sih tadi aku lupa. Bentar, ini kenapa aku harus betulin ini setting kamera? Kok aku nggak kelihatan? Oh, ini dia nggak detect face gitu lah. Oh, di sini, oi. Oke, kita sampai lagi di bincang-bincang kita yang lebih apa sih? Sebenarnya ngomong-ngomong santai ya, kayak curhat colongan kayak gitu. Tapi kita membahas sesuatu yang who knows bisa berarti buat kalian kayak gitu. Sambil merasakan kesyahduan ini di atas pantai banget suatu hari kayak gitu. Ini aku pengen cerita-cerita. Pembahasan kali ini adalah mengenai anak-anak. Iya, bukan anak-anak sih, maksudnya dari kalian mungkin ada yang kalian tuh adalah anak dengan berapa bersaudara kayak gitu. Jadi kita akan share tentang aku sebagai anak tengah kayak gitu dari 4 bersaudara. Terus ini juga ya punya saudara ya. Aku juga anak keempat dari 5 saudara. Anak keempat dari 5 saudara. So kita akan ngobrol-ngobrol di sini sih tentang apa sih yang kamu alami terus gitu, sama konsekuensinya. Buat kalian ngerasa nggak sih, maksudnya sebagai kamu anak keberapa? Nanti boleh aja ditulis aja sih di komen, maksudnya kalian pengen konsultasi tentang kalian anak keberapa dan apa yang kalian alami sama enggak kayak gitu. Saya cerita nanti bisa kita bahas juga. Dan di sini aku mau bahas tentang aku sendiri nih, anak kedua, which is anak kedua itu sebenarnya kan dia bukan yang pertama. Ya iyalah. Maksudnya dia nggak ngalamin hal-hal yang pertama gitu loh. Jadi mungkin yang pertama itu dia ngalamin kebaruan ya. Dia sebagai anak yang baru dilahirkan, terus habis itu dia mungkin intens mendapatkan kasih sayang yang sangat baru banget nih, fresh banget nih dari kedua orang tuanya kayak gitu. Terus tapi karena aku ini anak kedua yang jaraknya tuh 5 tahun nih sama yang kakak aku kayak gitu kan. Jadi ada perbedaan di sini. Terus aku juga punya adik-adik aku kayak gitu. Nah, yang aku rasain sebagai anak kedua tuh aku lebih liar kayak gitu loh. Kalian nggak sih sebagai anak-anak tengah kalian lebih jadi kebanyakan nih, aku nggak tahu sih kebanyakan dari kalian gimana. Kan anak pertama tuh yang patuh gitu loh, terus dia di rumah gitu, terus dia pokoknya tuh rule banget kayak gitu. Kalau di tempatku ya dia rule banget dan dia sangat protek banget sama adik-adiknya gitu. Pokoknya jadi pelopor banget lah kayak gitu. Dia sebagai orang yang babat ya, istilahnya dia memulai jalan kayak gitu. Terus kalau aku lebih berperan ke anak yang slang gitu loh, slang ya kan. Anak yang apa ya istilahnya, aku bukan yang rule banget, aku yang nggak suka di rumah kayak gitu, suka main-main kan. Terus aku peran itu suka menengahi gitu loh. Jadi di antara saudara-saudara kayak gitu kan. Jadi antara mungkin ada hal-hal yang nggak bisa dibicarain nih antara kakak pertama sama orang tua kayak gitu. Jadi lebih ke saudara-saudara nih lebih serunya kayak gitu. Nah aku tipikal yang suka ngakal-ngakalin kayak gitu loh. Gitu nggak sih Oni kalau jadi anak tengah? Iya, memang sebenarnya memang karakter antara urutan kelahiran anak ya. Yang mana karakter anak pertama itu dan anak terakhir ada ciri khas karakter lah dari urutan kelahiran gitu. Yang mana biasanya anak pertama itu
karakternya lebih dia bisa tough banget tapi juga bisa lemah banget, tergantung Iya. di kondisi apa mereka dilahirkan saat itu. Terus juga kondisi pola asuh orang tua dan keadaan rumah tangga orang tua saat itu. Begitupun juga anak terakhir ya. Tapi anak terakhir ini tuh yang normalnya terlihat ya, lebih manja, Iya, lebih apa ya, lebih slow dan paling beruntung kalau di tempat aku dapet kan dari kakak-kakaknya gitu. tergantung sih. Iya, Ngerasa iya. nggak sih kalau misalnya ada beberapa special case, beberapa case gitu ya, itu memang benar case by case. Ada yang anak lahir yang pertama ketika kondisi keluarganya memang sedang baik secara finansial ataupun mensupport, dia akan dapat masa kejayaan nih gitu. Iya, iya. Tapi ya namanya dunia berotasi ya, waktu berputar, apapun bisa terjadi. Ya misalnya terjadi hal yang buruk sama keluarganya, ini anak urutan terakhir ini udah nggak ngerasain masa kejayaan Oh itu. iya, benar-benar. Nah, tapi begitu pun sebaliknya, ada keluarga yang waktu Susah anaknya dulu. pertama gitu, bener-bener yang kayak mesti struggle banget nih. Nah, sedangkan yang anak yang terakhir nih udah merasakan masa kejayaannya. Alright. Nah, biasanya di dalam urutan kelahiran ini juga orang tua itu memperlakukan anak itu berbeda-beda. Beda-beda. Iya. Sesuai dengan karakter anak-anak juga sih kadang. Nah, orang tua ini secara tidak sadar itu biasanya hanya konsentrasi sama anak pertama dan terakhir. Iya, iya. Somehow anak tengah itu tuh seperti diabaikan. Iya, setuju banget sih. Iya, Masa makanya sih? liar gitu loh. Jadi anak kedua, ketiga itu tuh liar banget. Tapi kalau sekarang enggak kayak gitu. Enggak tahu, kalau dulu emang iya. Jadi aku ngerasa anak kedua, ketiga itu tuh jadi anak yang paling suka keluar rumah. Paling suka keluar rumah. Jadi kalau anak pertama itu dimana orang tua kan melahirkan anak pertama itu juga melahirkan dan juga orang tua itu melahirkan bukan hanya anak tapi harapan gitu loh maksudnya. Harapan, ambisi untuk anak pertama itu biasanya seperti itu yang terjadi. Nah, sehingga konsentrasi orang tua namanya yang pertama ya, hal yang mereka dapetin yang pertama, pengen seperti ini, diberikan yang terbaik, apalah gitu loh, semua ambisi orang tua gitu. Nah, nanti udah untuk anak kedua dan yang berikutnya anak-anak tengah ini kayak yang udah karena udah pernah merasakan yang trial, pertama ya. gitu, terus yang kedua dan yang ketiga ya udah gitu follow gitu kan. Atau bisa juga lungsuran nih barang-barang dari Iya, kakaknya. Biasanya kayak gitu. Jadi emang udah beda. Nah, kalau anak terakhir itu biasanya karena kayak yang ya udah nih karena kayak udah yang paling kecil, anak yang terakhir gitu, beda. Nah, entah kenapa gitu. Aku pun banyak mendampingi kasus-kasus yang anak tengah merasa lebih diabaikan. Padahal mereka itu lebih banyak berperan loh di dalam keluarga biasanya. Karena begini, anak pertama karena dia sudah dibesarkan dengan begitu banyak beban. Anak pertama biasanya banyak petuahnya tuh dari orang tua. Jadi kakak tuh harus begini, begitu. Terus karena dia anak pertama, secara tidak langsung mau sebagai seperti apapun kakak kita itu, dia tuh pasti memikirkan loh tentang kita. Iya, benar. Jadi kayak anak kayak pertama second parents gitu lah. Iya, jadi anak pertama tuh lahir dengan ambisi orang tua dan juga bebannya dia, bukan Iya. hanya berpikir tentang dia, tapi Iya. dia, Dan orang tua adik-adiknya. dan adik-adiknya. Bener Kayak banget, gitu. bener banget. Nah, yang bikin beda sih. Terus sebenarnya aku punya cerita juga sih, teman aku yang bontot itu. Yang bontot itu tuh lebih ngerti orang tuanya nggak sih? Dia tuh yang paling ngerti banget. Jadi apa ya, akhirnya dia tuh kayak tahu lah dia harus gimanain orang tua kayak gitu. Dia yang paling udahlah aku sama orang, jadi dia yang tinggal sama orang tua, dia yang kayak gitu kan, karena yang paling lama diperhatiin kayak gitu. Ngalamin temanku juga yang kayak gitu banget sih. Soalnya yang lainnya pergi terus akhirnya tinggal anak bontot kayak gitu. Nah, biasanya juga yang jadinya berperan untuk menjaga keluarga itu memang anak pertama atau enggak anak terakhir. Biasanya akan seperti itu yang terjadi. Karena kalau anak pertama itu kayak bentuk tanggung jawabnya dia, terus anak terakhir tuh karena kayak emang semua perhatian tuh tercurah ke dia. Jadi kedekatan dan kelekatannya juga beda. Kalau kita Iya. anak-anak tengah kayak Iya. kita ini jadi sama tuh terlupakan gitu. Iya. Jadi tuh kalau adik gue tuh kan banyak tuh dia maksudnya nggak bisanya pergi kayak gitu kan.
pasti ditanyain tuh kalau udah jam 6, jam 7, jam 8 kayak gitu-gitu kan. Jadi lebih banyak ini nih, kamu jam berapa pulang, jam berapa pulang, jam berapa pulang, itu akan lebih sering gitu loh. Waktu temen aku juga kayak gitu tuh, dia memang dia kita LDR kayak gitu, tetap aja dia dipantau gitu, kamu di mana, kamu dengan siapa dan segala macam kayak gitu paling. Sama lah kayak aku ya gitu. Aku tuh mungkin sebulan sekali mama papaku tuh cuman kayak nanyain, dan pertanyaannya tuh cuman kamu baik-baik aja kan? Ya udah, aku baik-baik aja. Waktu iya sih emang kayak gitu. Aku kalau juga dulu kayak gitu, kalau misal pas jauh gitu pasti nggak aku yang jenis yang jarang telepon kayak gitu sih. Nggak tahu itu udah kayak bawaan sih, tapi emang bagusnya kita tetap gimana caranya kita. Tapi ngerasa nggak sih teman-teman semua, untuk anak-anak tengah ya, kita itu kayak berperan sebagai pembalance biasanya di rumah. Kenapa? Karena biasanya kakak pertama itu tadi balik, either dia nanti anaknya bener-bener kuat atau dia anaknya bener-bener lemah. Jadi kita itu yang bikin menyeimbangkan gitu loh. Misalnya si kakak nggak bisa nih, berarti orang tua tuh mewariskan itu ke kita. Oleh yaudah kakaknya udah nggak bisa nih memenuhi harapan, yaudah kita, atau kakaknya nih udah bener-bener memenuhi harapan orang tua, kitanya tinggal bebas aja mau jadi apa gitu loh. Jadi emang kayak pembalance, terus anak tengah itu lebih slow, terus juga kehadirannya lebih menghangatkan rumah gitu. Ya kalau misalnya anak pertama kesana keras dan juga tegas gitu, anak tengah ini terkesan manja dan lazy, kita tuh woles gitu. Woles banget, Kita woles banget, terwoles gitu. Terus apa namanya, untuk teman-teman semua mungkin ada cerita tentang kesannya menjadi anak tengah dan bagaimana berproses sebagai anak di dalam keluarga. Nah, kamu sendiri proses pembelajaranmu menjadi anak, menjalani peranmu sebagai seorang anak di rumah gimana nih, El? Kalau jadi anak tuh gimana ya? Karena aku dulu kan maksudnya sering sendiri ya, maksudnya udah banyak ngalaminnya tuh kayak harus tinggal sendiri kayak gitu. Jadi peran aku itu sebenarnya gimana sih, kalau kita ketemu itu kita harus memanfaatkan momen sedemikian rupa kayak gitu. Jadi kan ada nih dalam satu keluarga tuh karakternya kan beda-beda. Yang A sama B itu aduh dia batu sama batu kayak gitu. Terus yang C sama D dia iya kayak gitu sih. Jadi di sini kalau kita bisa mengorganisir dengan baik nih dengan cara-cara kita kayak gitu. Misalnya aku dekat sama yang nomor 3, yang nomor 3 bisa membalanskan dengan yang nomor 4. Nah kayak gitu-gitu bisa enak tuh jalannya keluarga kayak gitu. Jadi perannya sih gimana kita menaruh kita pada porsinya juga sih. Maksudnya peran kita apa ya udah dilakuin. Jadi gimana kalau orang bilang itu kayak apa sih, kita tahu apa sih selah-selahnya gitu loh nih, tahu selah-selahnya. Oh dia tuh jangan diginiin lah, kalau ada dia ya udah diginiin aja kayak gitu. Iya. Emang sih kalau di dalam keluarga itu baik hubungan kita sama saudara ataupun orang tua, kalau kata anak-anak sekarang sih head love relationship. Jadi kayak kita juga sama kakak atau sama adik, ada nggak sih yang nggak pernah berantem, atau ada nggak sih yang pernah dongkol? Kayaknya nggak pernah ya. Semuanya ada, dan selalu akan ada konflik. Tapi di balik semua konflik itu akan ada kata-kata yang ibaratnya ya udahlah, dia tuh emang udah kayak gitu. Ya, jadi kayak bentuk menyerahnya kita tuh menyerah sama kondisi dia, tapi bukan berarti kita udah nggak peduli lagi atau nggak cinta lagi sih sama dia. Iya benar. Tapi ya udahlah, dia emang kayak gitu. Tapi udah padu dulu. Udah gini dulu. Tapi terus gimana kita nempatin diri kayak gitu. Seru sih ngomongin kayak gitu, tapi juga ini beda-beda ya. Kalau kita yang modelnya keluarga banyak ya, pasti yang untuk yang sendiri gitu punya nah, ini beda lagi dia yang kadang dia juga iri kalau nggak punya saudara kayak gitu. Nah, tapi kalau bentuk iri karena memang nggak punya saudara itu ya, rumput tetangga itu selalu lebih hijau sih. Iya ya. Jadi kayak kita tuh kalau ngelihat anak tunggal tuh ngerasa gini, enak banget dia, semua aja buat dia. Sedangkan kita kan akan belajar untuk sharing ya. Untuk sharing itu poinnya, apalagi kalau misalnya kakak atau adik kita punya kebutuhan khusus atau mereka punya butuh pendampingan khusus dari orang tua. Nah kadang juga orang tua itu tuh terkesan membeda-bedakan anak karena cara mereka treatment ke anak tuh beda-beda. Sebenarnya bukan membedakan, tapi cara mereka treatment tuh ke anak-anak beda. Misalnya nih kayak ada satu, kalau sama anak A
kayaknya perhatian banget sama anak B tuh udah woles aja, bukan karena apa-apa gitu loh. Mungkin dia ngeliat nih karakter si anak yang B emang bisa dipercaya, emang misalnya wah dia ini kuat, dia ini nggak bisa, dia ini jarang punya konflik, dia apa orang tua tuh paham lah gitu kan. Gitu sih. Oke, ini jadi kita bikin closing statement buat terakhir nih. Jadi tadi kita ngomongin tentang model anak yang banyak ya. Iya. Kita punya saudara banyak kayak gitu. Nah, ini akan berbeda buat anak tunggal juga gitu. So, apa nih pesan Oni buat teman-teman? Ya buat kalian anak-anak tengah kayak kita, jika emang kalian merasa orang tua men-treat kalian dengan cara yang berbeda, percayalah itu aku rasa bukan karena emang orang tua membedakan kamu sih, tapi karena kayak mungkin orang tua believe atau percaya sama kamu atau ngerasa kamu lebih struggle dari itu. Kayak kita. Benar. Kita termasuk orang yang berhasil sih. Kalau menurutku aku adalah anak yang berhasil, maksudnya ya. dengan apa yang terjadi kayak gitu. Jadi aku nggak ada pemikiran kalau aku tuh dicampakkan atau enggak sih, enggak. Jadi Sekarang sih ya insight-nya ya bocoran. Jadi memang itu nanti berproses sih, makanya proses, tadi karena berproses. ya akan ada waktunya dimana kalian mengerti atau memahami apa yang sebenarnya orang tua kalian pikirkan atau rencanakan atau lakukan untuk kalian. Karena basically-nya trust deh guys, gak ada orang tua itu yang mau melakukan atau memberikan hal buruk atau ya rencana-rencana buruk. Jika mereka mau dan mampu, dunia ini akan diberikan buat kalian. Bener banget. Namun setiap orang tua kan punya banyak keterbatasan. Nah, keterbatasannya itu yang membatasi geraknya mereka. Oke, tapi bukan cintanya mereka ya. Bener. Cintanya mereka gede banget gitu. Buat kita ya itu. Oke. Bye, ketemu di selanjutnya lagi.